在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Tercerahkan, tawanan Dao Surga, semua makhluk hidup harus menanggung bencana yang tak terukur. Hanya perlu berpikir untuk meninggalkan penjara yang dalam. Tunggu jalur kultivasi. Informasi dari batu giok di sebelah kerangka bergema di benak Wang Lin. Dia melihat dunia 7 warna dan mengangguk dalam diam. Hanya ada satu garis di batu giok ini. Wang Lin merenung dalam waktu lama tetapi masih belum sepenuhnya memahami maknanya. Hanya berdasarkan kata-katanya saja, banyak penafsirannya. Tatapannya melewati Master Asian Pine. Wang Lin mengetahui bahwa Master Asian Pine telah berkunjung ke sini beberapa kali dan telah menjelajahi banyak gua di sini. Master Asian Pine pasti mendapatkan beberapa harta langka, metode budidaya, atau informasi di sini. Kalau tidak, dia tidak akan begitu familiar dengan tempat ini. Mereka terus menuruni jalan pegunungan yang sempit dengan Master Asian Pine berjalan dengan hati-hati di depannya. Dia hanya memiliki peta sederhana dari area yang melewati titik ini dan belum pernah melewati jalur ini sebelumnya. Sebelumnya, dia mengambil jalan lain, dan di sanalah dia memperoleh batu giok dan peta berisi informasi yang menggoda dia. Mereka menyusuri jalan sempit itu selama beberapa hari. Setelah menghindari berbagai monster kabut, mereka tiba jauh di dalam pegunungan. Ada satu gunung lagi di depan mereka, dan setelah lewat sini, mereka akan melihat apa yang ada di balik gunung itu. Wanita tua berbaju hijau itu tenang dan tidak menoleh ke samping, seolah dia adalah seorang biksu. Wang Lin telah melihatnya beberapa kali, tetapi dia tidak dapat memahami pikirannya. Wang Lin hanya tahu bahwa wanita tua berbaju hijau ini bernama Zhao dan tidak ada yang lain. Namun, dia memperhatikan sepanjang jalan bahwa meskipun dia mengikuti Master Asian Pine, setiap langkahnya rumit. Ada banyak pembatasan di sini, tetapi sebagian besar sudah dibubarkan. Namun, wanita tua ini selalu menginjak tempat yang kosong atau tempat yang pembatasannya lemah. Ini adalah kebiasaan, dan tidak akan berubah hanya karena pembatasan tersebut telah kehilangan kekuatan. Sulit untuk menyadari sesuatu yang begitu halus kecuali Anda adalah seorang Grandmaster pembatasan. Orang tua bernama Pang mengikuti Master Asian Pine dan tidak berani terlalu dekat dengan Wang Lin. Dia jelas sangat takut pada Wang Lin. Saat ini, tidak ada jalan tersisa di depan mereka. Alis Tuan Asian Pine terjalin erat dan dia merenung. Cahaya 7 warna masih menutupi langit, sehingga mustahil untuk mengetahui apakah saat itu siang atau malam. Fluktuasi energi asal datang dari langit, menarik perhatian semua orang. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat ada kabut yang berputar di langit beberapa gunung di belakang. Fluktuasi energi asal datang dari sana. Ada juga perasaan akan kekuatan yang bisa mengguncang jiwa. Master Asian Pine melihat ke kejauhan dan dengan dingin berkata, "Itu mantra Chen Tianjun." Setelah sekian lama, fluktuasi menghilang dan kabut menjadi tenang. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan tidak ada lagi fluktuasi yang terjadi. Saya khawatir kemungkinan besar Chen Tianjun sudah mati. Dia tidak mendengarkan saran kami dan pantas mati. Alam 7 warna ini bukanlah tempat yang bisa Anda masuki dengan santai, dan jalannya berubah setiap saat. Kecuali Anda mengetahui tempat ini dengan baik, Anda tidak bisa masuk atau keluar begitu saja. Lelaki tua bernama Pang itu mencibir dan ada ejekan di matanya. Baiklah, mari kita kesampingkan masalah Chen Tianjun. Rekan kultivator Zhao, saya sudah memeriksanya dan sepertinya ada batasan yang menghalangi. Mengenai cara memecahkannya, saya membutuhkan bantuan rekan penggarap Zhao. Master Asian Pine mundur beberapa langkah dan menggenggam tangannya pada wanita tua berbaju hijau. Wanita tua berbaju hijau sudah memeriksa jalan di depan, dan saat ini dia mengangguk dalam diam. Sayangnya, rekan penggarap Duanmu dibawa oleh yang hilang. Jika dia masih di sini, dia bisa menggunakan daunnya untuk menghentikan sementara perubahan pembatasan dan membantu rekan penggarap Zhao. Tuan Asian Pine menggelengkan kepalanya. Sebagian besar pembatasan di sini adalah pembatasan yang belum pernah saya lihat sebelumnya.
Saya tidak terlalu percaya diri untuk menghancurkannya. Wanita tua berbaju hijau berjalan ke depan saat dia berbicara dan tiba di ujung jalan. Tidak ada jalan setapak di sini, hanya gunung. Jika ingin melewatinya, Anda harus mendaki gunung, namun ada kabut tebal di atas gunung yang menutup semua jalur. Menyentuh batu gunung, mata wanita tua berbaju hijau itu berbinar dan dia merenung. Wang Lin tidak berhenti dan mengalihkan pandangannya dari batu. Dia duduk dan mulai berkultivasi. Dia akan menjaga dirinya pada kondisi puncaknya sehingga dia akan siap menghadapi apapun yang tidak terduga yang mungkin terjadi. Waktu perlahan berlalu, wanita tua berbaju hijau tidak bergerak, tapi perubahan di matanya menjadi lebih drastis. Dia akhirnya mengerutkan kening. Tuan Asian Pine, apakah Anda yakin ada batasan di sini? Mengapa tidak memanjat saja? Wanita tua berbaju hijau memandang Master Asian Pine. Master Asian Pine merenung sejenak sebelum berkata, tidak hanya ada satu binatang buas di puncak gunung ini. Menurut yang saya tahu, ada 7. Mereka semua adalah binatang buas peringkat 12. Kami datang ke sini dari jalur lain sebelumnya dan mencoba mendaki gunung, namun kami menderita banyak korban. Pada akhirnya, kami tidak dapat melewatinya. Lalu saya menemukan peta yang menunjukkan bahwa ada jalan melewati gunung, dan pintu masuknya ada di sini. Wanita tua berbaju hijau merenung sejenak sebelum mundur 2 langkah. Tangannya membentuk segel. Bayangan tangannya muncul dan saling tumpang tindih membentuk rune yang rumit. Rune itu tiba-tiba mendarat di batu gunung. Pikiran Wang Lin bergetar dan dia berpura-pura melihatnya dengan santai. Saat larangan dijatuhkan di gunung, permukaan batu tampak meleleh dan muncul riak seperti saat seseorang melempar kerikil ke danau. Namun, yang aneh adalah riak-riak itu merupakan rangkaian mantra kecil. Aura kuno dan membusuk keluar dari batu gunung. Wanita tua berbaju hijau itu mundur beberapa langkah lagi, lalu tangannya membentuk segel lebih banyak dan menunjuk beberapa kali ke dadanya. 7 helai gas terbang keluar dari lubangnya, setiap helai mengandung vitalitas dalam jumlah besar, dan mengelilinginya. Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. Wanita tua itu tiba-tiba tenggelam ke dalam batu gunung dengan 3 langkah. Riaknya menjadi semakin kuat dan batunya menjadi transparan. Hal ini memungkinkan Master Asian Pine dan yang lainnya melihat dengan jelas terowongan batu besar di dalamnya. Namun, selain pintu masuk, di dalamnya gelap gulita. Bahkan tatapan mereka dilahap oleh kegelapan. Ketika wanita tua berbaju hijau itu tenggelam ke dalam batu, wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya mulai berubah seolah-olah dia sedang diperas oleh kekuatan yang tak terbayangkan. Suara letupan samar keluar dari tubuhnya. Dia menutup matanya dan berkultivasi sejenak. Lalu dia membuka matanya dan berjalan ke depan. Setiap langkah membuat tubuhnya gemetar lebih hebat, dan jumlah riak di sekitar batu bertambah banyak. Aura kuno menjadi tekanan kuat yang mengelilingi area tersebut. Setelah berjalan 3 langkah, matanya merah. Tangannya membentuk segel dan tanpa ampun menekan di antara alisnya. Wajah keriput wanita tua itu mengalami perubahan yang mengejutkan. Sebagian besar kerutan cepat hilang. Bahkan tubuhnya tiba-tiba tampak segar kembali, dan dia berubah menjadi wanita parubaya berusia sekitar 40 tahun. Meski penampilannya tidak memukau, dia memiliki keanggunan seorang wanita cantik dan dewasa. Dia mengambil 2 langkah lagi, dan saat dia hendak mengambil langkah ke-6, dia batuk seteguk darah. Dia tidak tahan lagi dan mundur dari batu gunung. Dia hanya berhenti mundur ketika dia berada di samping Wang Lin. Wajahnya segera berubah kembali ke dirinya yang dulu. Wanita tua itu dengan getir berkata, formasi penyegelan surga 9 langkah. Ini adalah formasi kuno. Saya telah melihatnya dalam rekaman tetapi tidak pernah dalam kehidupan nyata. Bagi seseorang yang melakukan pembatasan ini, kemampuan pembatasannya sudah mencapai puncaknya. Formasi penyegelan surga 9 langkah. Wang Lin memandangi batu gunung. Setelah wanita tua itu mundur, keadaannya kembali normal, dan tidak mungkin menemukan sesuatu yang salah dengannya. Formasi ini rusak seiring berjalannya waktu, jadi tidak memiliki kemampuan menyerang, tapi kekuatan penyegelannya tidak terpengaruh. Dengan kultivasi saya hanya dapat mengambil 5 langkah. Lebih dari itu, tubuhku tidak bisa menahannya. Master Asian Pine mengerutkan kening saat dia melihat formasi dan bertanya, bagaimana kita menghancurkan formasi ini?
Wanita tua berbaju hijau mengeluarkan beberapa pil dan memakannya. Dia mulai berkultivasi dan berkata, ambil langkah ke-10 dan kamu dapat mematahkannya. Tuan Asian Pine merenung. Setelah sekian lama, dia mengatupkan giginya dan melambaikan tangannya. Satu set baju besi iblis hitam muncul di sekelilingnya. Energi iblis memenuhi area tersebut dan membuat Master Asian Pine terlihat seperti dewa iblis. Saya ingin melihat berapa banyak langkah yang dapat saya ambil dengan kultivasi dan baju besi ini. Rekan kultivator Zhao, bukakan untuk saya. Tuan Asian Pine tidak punya pilihan lain. Dia sudah sampai sejauh ini, dan dia tidak mau menyerah. Dia mengambil 2 langkah dan menyerang batu gunung. Wanita tua berbaju hijau membentuk segel dan menunjuk ke depan. Sebuah batasan terbang dan mendarat di batu gunung di hadapan Master Asian Pine. Riak muncul lagi dan batu itu menjadi transparan lagi. Master Asian Pine tidak ragu-ragu dan langsung melangkah ke dalam batu. Penggarap Nirvana Shatterer tahap tengahnya meletus, dan saat dia memasuki batu, dia mengambil 4 langkah. Setiap langkah sepertinya menghasilkan ledakan yang menggelegar. Wajah Master Asian Pine menjadi pucat dan armornya mengeluarkan energi iblis yang kuat. Setelah 4 langkah, dia berhenti sejenak sebelum matanya berbinar dan tiba-tiba dia mengambil 3 langkah lagi. Setelah dia mengambil 3 langkah ini, wajah Master Asian Pine menjadi pucat dan tubuhnya sedikit gemetar. Namun, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan suara gemuruh saat dia mengambil langkah lain. Ini adalah langkah ke-8. Saat langkah ke-5 mendarat, suara letusan datang dari tubuh Master Asian Pine dan darah keluar dari sudut mulutnya. Matanya merah, persiapan 1000 tahun dan dia dihentikan oleh formasi. Dia tidak mau menyerah. Master Asian Pine mengatupkan giginya dan melangkah maju lagi. Pada saat ini, ada sedikit kegembiraan di mata lelaki tua bernama Pang itu, dan mata perempuan tua berbaju hijau itu berbinar. Mustahil untuk melihat pikirannya. Saat langkah ke-9 mendarat, seolah-olah Master Asian Pine menabrak dinding. Sebuah kekuatan besar menghantam tubuhnya dan dia batuk darah. Tubuhnya terlempar dari batu dan butuh beberapa puluh kaki baginya untuk berhenti. Jika aku tidak bisa masuk, maka tidak ada satupun dari mereka yang bisa meninggalkan alam 7 warna ini. Wajahnya pucat saat dia menatap batu gunung. Ada sedikit kegilaan dan keganasan di mata Master Asian Pine. Wang Lin berdiri dan menepuk-nepuk debu pakaiannya. Dia melihat baju besi iblis yang tersebar di Master Asian Pine dan dengan tenang berkata, biar saya coba. Anda, Tuan Asian Pine memandang Wang Lin. Saat dia melakukannya, kegilaan di matanya perlahan-lahan disembunyikan. Ia berpikir, tubuh orang ini memang aneh. Sebelumnya, dia mampu melawan naga dengan tubuhnya. Mungkin dia bisa menghancurkan formasi dengan kekuatan tubuhnya. Oke, saya akan mengandalkan rekan penggarap Lu. Master Asian Pine menggenggam tangannya dan ekspresinya kembali normal. Orang tua bernama Pang itu mencibir. Dia berpikir jika Tuan Asian Pine dengan baju besi iblis hanya dapat mengambil 9 langkah, lalu berapa banyak langkah yang mungkin diambil oleh orang bernama Lu ini? Wang Lin memandangi batu itu. Dia awalnya tidak akan bertindak, tapi setelah dia melihat kegilaan di mata Master Asian Pine, dia tergerak. Meskipun berbahaya di sini, pasti ada sesuatu yang penting di tempat ini yang membuat Tuan Asian Pine begitu tertarik. Jika mereka tidak bisa masuk, Master Asian Pine tidak akan membiarkan mereka pergi. Meskipun Wang Lin diam-diam telah mempersiapkan hal ini dan karena itu tidak peduli, dia ingin tahu apa yang membuat Master Asian Pine begitu gila. Saya meminta rekan penggarap Zhao untuk membantu dan membuka formasi. Wang Lin menggenggam tangannya pada wanita tua berbaju hijau. Wanita tua berbaju hijau itu jelas menahan diri. Dia telah memanfaatkan fakta bahwa Master Asian Pine sedang cemas dan memaksanya mencobanya sendiri, sehingga mengakibatkan cederanya. Kami bahkan belum menemukan harta karun itu, dan orang-orang ini sudah mulai bertarung secara diam-diam untuk melemahkan kekuatan satu sama lain. Jika saya ingin berpartisipasi dalam kekacauan ini, saya harus melakukan hal yang sama. Ekspresi Wang Lin netral, dan tidak ada yang bisa memahami pikirannya. Wanita tua berbaju hijau mengangkat tangan kanannya dan melambai. Pembatasan mendarat di batu gunung, menyebabkannya menjadi transparan, dan riak pun muncul. Wang Lin tiba di samping batu gunung dalam beberapa langkah dan berjalan masuk. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika dia memasuki batu,
tangan kanan Wang Lin mengirimkan batasan yang tidak terlihat saat dia masuk ke dalam. Saat dia memasuki batu gunung, Wang Lin merasakan tekanan dari segala arah. Tekanan di depan semakin besar. Dia sangat lambat saat berjalan ke depan. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Ketika langkah ketiga jatuh, Wang Lin dengan jelas merasakan tekanan mencapai ketinggian yang tak terbayangkan, dan tekanan di depan seperti badai yang dahsyat. Seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya menekannya, mencegahnya untuk bergerak maju. Dengan setiap langkah ekstra, tekanan akan meningkat. Akibatnya, semakin banyak dia berjalan, semakin sulit jadinya. Jika itu adalah seorang kultivator biasa, tubuh mereka tidak akan mampu menahan tekanan, dan mereka pasti akan roboh. Namun, Wang Lin memiliki tubuh dewa kuno, jadi ini bukan apa-apa baginya. Namun, saat ini, wajahnya sangat pucat dan dia berhenti di langkah ketiga. Sesaat kemudian, dia mengangkat kakinya sekali lagi. 4 langkah, 5 langkah, 6 langkah. Saat langkah ke-6 mendarat, tekanannya mencapai tingkat yang menghancurkan bumi. Seolah-olah tangan yang tak terhitung jumlahnya menekan ke bawah dan mantra yang tak terhitung jumlahnya ada di depan. Itu membuatnya merasa seperti perahu yang kesepian di tengah badai laut. Wajah Wang Lin pucat pasi dan tubuhnya sedikit gemetar. Sepertinya dia akan mundur, tetapi pada saat ini, sebuah kekuatan muncul di belakangnya dan mencegahnya mundur. Pada saat ini, di luar batu gunung, wanita tua berbaju hijau menatap Wang Lin dan merenung. Ada perubahan dalam formasi. Master Asian Pain mengerutkan kening saat dia melihat tubuh Wang Lin. Setelah dengan hati-hati melihat Wang Lin sebentar, dia mulai memikirkan dengan hati-hati tentang langkah ke-6-nya dan terdiam. Orang tua bernama Pang mencibir dan berpikir bahwa dia terlalu memikirkan orang ini sebelumnya. Orang ini hanya memiliki kultivasi tetapi tidak licik. Jika seseorang terluka di sini, mereka tidak akan dapat melanjutkan. Wang Lin berhenti di langkah ke-6 untuk waktu yang lama sebelum dia mengambil langkah ke-7. Pada langkah ke-7, dia batuk darah, tapi dia tidak mundur. Dia kemudian mengambil langkah ke-8. Saat langkah ke-8 mendarat, suara letupan datang dari tubuh Wang Lin seolah-olah daging dan tulangnya sedang diremas. Darah dalam jumlah besar menyembur keluar, menyebabkan jubah putihnya menjadi merah darah. Pada saat ini, Master Asian Pain tergerak, dan dia berjalan beberapa langkah mendekat. Tatapannya seperti kilat saat dia mengamati Wang Lin. Wanita tua berbaju hijau juga berdiri, dan ekspresinya serius. Adapun lelaki tua bernama Pang, dia semakin mencibir di dalam hatinya. Tubuh Wang Lin, yang berada di dalam batu gunung, tampak bengkok. Dia mengangkat kaki kanannya, dan terdengar suara gemuruh samar dari batu gunung saat dia mengambil langkah ke-9. Tubuh Wang Lin bergetar hebat dan pembuluh darah di wajahnya membengkak. Matanya merah, tapi dia menstabilkan dirinya. Pikiran guru Asian Pain bergetar dan dia berteriak, "Rekan kultivator Lu, hanya 1 langkah lagi." Wanita tua berbaju hijau itu mengungkapkan ekspresi yang rumit. Dia mencari untuk waktu yang lama dan tidak melihat tanda-tanda Wang Lin berpura-pura. Itu semua sangat nyata. Formasinya tiba-tiba berubah. Bahkan jika dia ingin kembali, dia tidak bisa. Rekan kultivator Asian Pain dan Zhao, saya telah melakukan yang terbaik dalam perjalanan ini. Jika aku terluka parah, kalian semua. Suara lemah Wang Lin datang dari dalam batu. Rekan penggarap Lu dapat yakin. Orang tua ini tidak akan melupakan janjinya. Tuan Asian Pain mengirimkan pesannya. Wang Lin tampak ragu-ragu di dalam batu gunung, tapi segera dia mengangkat kaki kanannya dan mengambil langkah ke-10. Saat anak tangga ke-10 mendarat, seluruh gunung menderu dan berguncang hebat. Sejumlah besar batu jatuh dari gunung dan mengingatkan binatang kabut di puncak. Formasi penyegel surga 9 langkah runtuh. Wang Lin mengeluarkan lebih banyak darah. Saat formasi itu runtuh, kekuatan yang kuat mendorong Wang Lin keluar dari gunung. Mata Tuan Asian Pain berbinar dan dia segera bergerak maju. Tangan kanannya mengarah langsung ke punggung Wang Lin. Saat tangan kanannya menyentuh Wang Lin, energi asal dan perasaan mengalir ke tubuh Wang Lin. Tidak nyaman baginya untuk membunuh Wang Lin di hadapan wanita tua berbaju hijau. Jika tidak, hal itu akan membuatnya sangat waspada dan menyebabkan masalah yang tidak perlu di masa depan.
Tujuannya adalah untuk menguji apakah orang bernama Lu ini benar-benar terluka parah. Sekarang setelah dia mendapatkan jawabannya, dia tidak akan peduli dengan seseorang yang sudah terluka parah dan tidak lagi menjadi ancaman. Tepat pada saat ini, auman binatang tiba-tiba muncul. Seekor binatang mirip elang keluar dari gunung dan menyerbu semua orang. Master Asian Pain meraih Wang Lin dan langsung menyerbu ke dalam terowongan yang muncul setelah formasi runtuh. Pria tua bernama Pang dan wanita tua berbaju hijau segera mengikuti ke dalam terowongan. Semua orang dengan cepat melewati terowongan untuk waktu yang lama. Hanya setelah mereka tidak bisa lagi mendengar auman binatang barulah mereka berhenti. Master Asian Pain menurunkan Wang Lin dan tampak menyesal. Dia menggenggam tangannya. Saudara Lu rela terluka parah untuk membuka formasi. Orang tua ini akan mengingat ini. Wajah Wang Lin pucat dan masih ada darah di sudut bibirnya. Dia melambaikan tangannya dan menunjukkan senyuman masam. Formasi itu sangat aneh. Setelah saya mengambil 6 langkah, ada kekuatan di belakang saya, jadi saya hanya bisa bergerak maju. Tidak peduli apapun, rekan penggarap Lu telah memberikan kontribusi besar bagi kita untuk masuk ke sini. Master Asian Pain terlihat sangat tulus dan terus menggenggam tangannya. Melihat wajah Wang Lin yang lelah, dia segera mengeluarkan pil dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Saudara Lu, istirahatlah dan pulihkan diri sebentar. Setelah Anda pulih sedikit, kami dapat terus bergerak maju. Wang Lin merenung sedikit dan mengangguk dengan getir. Dia meminum pil itu tetapi tidak meminumnya. Dia membawa pilnya sendiri dan menelannya sebelum menutup matanya untuk berkultivasi. Mata lelaki tua bernama Pang itu berbinar dan menunjukkan sedikit rasa dingin. Tepat pada saat ini, Master Asian Pain memandang lelaki tua itu dan menggelengkan kepalanya sedikit. Waktu perlahan berlalu. Tidak butuh waktu lama sebelum Wang Lin membuka matanya dan berdiri. Dia berkata dengan suara serak, "Luka saya tidak bisa sembuh dalam waktu singkat. Ayo maju." Tuan Asian Pain memandang Wang Lin dan mengangguk. Wanita tua berbaju hijau itu menghela nafas dalam hatinya tetapi tidak berbicara. Semua orang berjalan maju melalui terowongan. Tempat ini sangat sepi, hanya suara langkah kaki mereka yang bergema. Setelah waktu yang tidak diketahui, cahaya muncul di kejauhan. Master Asian Pain menekan kegembiraan di hatinya dan dengan cepat berjalan ke depan. Lokasi cahayanya adalah pintu keluar terowongan ini. Melihat keluar, Master Asian Pain mulai tertawa. Ada lembah besar di luar terowongan. Itu dipenuhi dengan tumbuh-tumbuhan, dan orang dapat dengan mudah mencium aroma samar bunga. Itu adalah aroma yang menenangkan. Di belakang lembah berdiri barisan pegunungan yang seperti tembok kota. Gunung-gunung ini sangat tinggi dan terlindung dari dunia luar. Setelah kita melewati pegunungan, kita akan memasuki bagian dalam dunia ini. Gua Simamo bukan di gunung, tapi di lembah sebelumnya. Master Asian Pain tertawa ketika dia terbang ke depan dengan langkah cepat. Wanita tua berbaju hijau mengikuti dan mereka berdua terbang menjauh. Wajah Wang Lin pucat dan cahaya 7 warna bahkan lebih keras. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengikuti. Orang tua bernama Pang mencibir dan tetap tidak jauh dari Wang Lin. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berempat untuk sampai di sebuah lembah di bawah bimbingan Master Asian Pain. Begitu mereka memasuki lembah, mereka melihat sebuah gua di depan mereka. Dinding gua ini ditutupi rumput, sehingga terlihat sudah lama tidak digunakan. Itu tidak terlalu besar dan hanya memiliki 3 kamar. Tanahnya berantakan dengan pil-pil berserakan di mana-mana. Kebanyakan dari mereka telah menjadi fosil dan akan hancur jika Anda menyentuhnya. Pikiran Tuan Asian Pain jelas tidak tertuju pada gua. Dia memandang wanita tua berbaju hijau dan berkata, "Saya tidak akan mengambil apapun dari sini. Semuanya milik rekan penggarap Zhao dan Lu." Perasaan wanita tua berbaju hijau menyebar dan dia menggelengkan kepalanya. "Rekan kultivator Lu telah membayar mahal, jadi bagaimana saya bisa mengambil sesuatu? Biarkan rekan kultivator Lu mengambil semuanya." Wang Lin melihat sekeliling dan menghela nafas. "Saya tidak dapat melanjutkan dengan kalian berdua. Tempat ini tenang dan cocok untuk penyembuhan. Rekan penggarap terluka parah, jadi lebih baik kamu menyembuhkannya selama beberapa hari. Setelah rekan penggarap Zhao dan saya kembali, kami secara alami akan menyerahkan apa yang dijanjikan. Lalu kita bisa pergi bersama." Tuan Asian Pain tersenyum.
Terima kasih banyak, Wang Lin mengangguk. Namun, meskipun tempat ini sepi, namun tetap berbahaya karena mungkin akan terjadi hentakan yang kencang. Rekan penggarap Pang, ada satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Master Asian Pain merenung sejenak sebelum melihat lelaki tua bernama Pang. Jika rekan kultivator Lu pulih sendiri di sini, saya akan merasa khawatir, jadi saya ingin meminta rekan kultivator Pang untuk tinggal di sini untuk melindunginya. Sebagian dari apa yang saya dan rekan penggarap Zhao temukan akan diberikan kepada Anda sebagai pembayaran. Bagaimana? Mata lelaki tua bernama Pang berbinar dan dia berkata, seharusnya begitu. Wang Lin mengerutkan kening dan hendak berbicara. Apa? Rekan penggarap tidak puas? Ekspresi Master Asian Pain merosot saat dia melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin tetap diam. Karena rekan penggarap Lu setuju, maka saya akan menyerahkannya kepada rekan penggarap Pang. Setelah Master Asian Pain selesai berbicara, dia melihat wanita tua berbaju hijau dan keduanya meninggalkan gua. Mereka langsung menuju pegunungan seperti tembok di kejauhan. Namun, sebelum pergi, wanita tua berbaju hijau itu melirik Wang Lin. Demikian pula, Master Asian Pain memandang lelaki tua bernama Pang. Setelah mereka berdua pergi, lelaki tua bernama Pang itu mengungkapkan senyuman muram dan menatap Wang Lin. Dia memutar cincin di jarinya dan perlahan berkata, rekan kultivator Lu, teruslah berkultivasi. Orang tua ini akan menjagamu dengan baik. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan lancang memindai Wang Lin dengan akal sehatnya. Setelah memastikan bahwa luka Wang Lin itu nyata, dia bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin dan mulai menyerbu gua. Wang Lin memejamkan mata dan mengabaikan lelaki tua itu. Waktu perlahan berlalu, ketika lelaki tua itu mencari di 3 ruangan batu, dia menunjukkan ekspresi ekstasi. Setelah kembali, dia dengan dingin menatap Wang Lin dan tiba-tiba tertawa. Rekan kultivator Lu, lelaki tua ini ingat kamu pernah mengatakan sesuatu. Wang Lin membuka matanya, tatapannya tenang saat menatap lelaki tua bernama Pang itu. Melihat mata Wang Lin yang tenang, mata lelaki tua itu menyipit tetapi dengan cepat kembali normal. Dia berkata dengan nada menakutkan, kamu pernah mengatakan kepadaku bahwa aku harus berbicara dengan hati-hati. Jika saya berbicara sembarangan, itu mungkin mengundang bencana. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, saya memang mengatakan itu, dan saya akan mengatakannya sekarang juga. Jika Anda berbicara sembarangan, itu mungkin mengundang bencana. Orang tua itu mulai tertawa terbahak-bahak, dan bekas luka di wajahnya tampak sangat ganas. Dia memandang Wang Lin dengan tatapan dingin dan berkata, jika kamu tidak terluka, aku mungkin sedikit takut padamu. Namun, sekarang saya ingin melihat siapa di antara kita yang mengundang bencana. Dia memandang Wang Lin dan membanting tangan kanannya ke arahnya. Alasan dia menunggu sampai sekarang untuk menyerang adalah untuk membiarkan Tuan Asian Pain dan wanita tua berbaju hijau itu mengambil jarak. Dia takut dia akan menyadarinya. Mata Wang Lin masih setenang air. Saat tangan kanan lelaki tua itu mendekat, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Tangan kirinya bergerak seperti kilat dan meraih tangan kanan lelaki tua itu, lalu tanpa ampun ia meremasnya. Suara berderak bergema, dan pupil mata lelaki tua itu menyusut. Rasa sakit datang dari tangannya, tapi itu tidak berarti dibandingkan dengan teror di hatinya. Anda, orang tua bernama Pang segera mundur dan hendak menggunakan mantra. Namun, pada saat ini, Wang Lin bergegas keluar dan tangan kanannya mengepal. Sebuah kekuatan yang kuat bersiul ke depan. Orang tua itu terlalu dekat dengan Wang Lin sehingga tidak bisa mengelak sama sekali. Tinju Wang Lin mendarat di dada lelaki tua itu dengan keras. Orang tua itu batuk darah dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Tubuhnya meledak menjadi tumpukan daging dan darah dan jiwa aslinya lolos dari jeritan. Dia dipenuhi rasa takut, dia takut. Dia tidak pernah menyangka orang di hadapannya tidak akan terluka. Dia hendak melarikan diri ketika Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan pedang besi muncul. Dia menebas tanpa ragu-ragu. Ada kilatan energi pedang, lalu jiwa asal lelaki tua itu terpotong menjadi 2 dan dia menjerit. Wang Lin melambaikan tangannya dan meraih jiwa asal lelaki tua itu. Tangannya menghancurkan setengah dari jiwa asal, dan sebelum energi asal menghilang, Wang Lin menghirupnya. Separuh jiwa asal lainnya hampir transparan,
tetapi tidak berani melarikan diri. Benda itu diserahkan ke tangan Wang Lin dengan pedang besi mengarah ke sana. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin telah melakukan serangan mematikan tanpa membuang waktu sama sekali. Orang tua itu tidak siap, membuat mantra dan harta sihirnya tidak berguna. Mata Wang Lin dingin saat dia dengan muram berkata, "Buka ruang penyimpananmu dan aku tidak akan membunuhmu." Jiwa asal orang tua itu sangat lemah, dan dia sudah merasa seperti menghilang. Wang Lin tampak sangat kuat saat ini. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan Wang Lin itu benar atau bohong. Jika itu bohong, dia akan mati. Tapi jika itu benar, dia masih punya kesempatan untuk hidup. Dia mengatupkan giginya dan membuka ruang penyimpanannya. Wang Lin mengayunkan pedang besinya dan memutus hubungan antara lelaki tua itu dan ruang penyimpanan. Lalu dia mengambil semuanya di dalam ruang penyimpanan. Lalu dia dengan dingin menatap jiwa asal lelaki tua itu dan niat membunuh muncul di matanya. Orang tua bernama jiwa asal Pang itu langsung berteriak, "Kamu berjanji tidak akan membunuhku." Wang Lin mendengus dingin saat tangan kanannya meraih jiwa asal dan dengan paksa mencari ingatan lelaki tua itu saat dia melemah. Sesaat kemudian, dia memasukkan jiwa asal yang hampir mati ke dalam ruang penyimpanannya. Dia benar-benar tidak memutuskan untuk membunuh orang tua ini. Jika kematian orang tua ini meningkatkan kewaspadaan Tuan Asian Pine, maka itu tidak akan ada gunanya karena akan menghancurkan rencana Wang Lin. Orang ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Master Asian Pine, jadi Master Asian Pine mungkin memiliki tanda nyawanya. Begitu dia meninggal, Master Asian Pine mungkin akan langsung mengetahuinya. Wang Lin tidak yakin, dan dia belum pernah melihatnya dalam ingatan orang tua itu. Namun dia lebih memilih melangkah dengan hati-hati. Setelah menghitung sebentar, Wang Lin dengan santai membuka ruang penyimpanannya dan mencari barang-barang lelaki tua itu. Orang tua itu adalah seorang kultivator penghancur nirwana, jadi dia memiliki banyak harta karun. Ada ratusan ribu batu giok langit, dan bahkan ada 50.000 hingga 60.000 kristal asal. Selain itu, ada banyak resep ramuan dan pil. Orang tua ini sudah siap sepenuhnya untuk perjalanan ini. Ini semua bersifat sekunder. Wang Lin terutama mencari batu giok itu. Di antara batu giok, dia menemukan 2 peta dan nyanyian untuk meninggalkan tempat ini. Kedua peta itu terkait dengan alam 7 warna. Beberapa rute ditandai, termasuk tempat di mana Anda bisa memberi makan batu giok surgawi binatang kabut untuk mendapatkan kristal asal. Itu sangat rinci. Sayangnya, Wang Lin tidak dapat menemukan tujuan sebenarnya Master Asian Pine dalam ingatan lelaki tua itu. Bahkan lelaki tua itu hanya tahu bahwa ada banyak jiwa binatang yang tersegel di sana. Selain itu, Wang Lin mempelajari hal lain tentang alam 7 warna. Setelah merenung sebentar, Wang Lin terus memeriksa semuanya, termasuk barang-barang yang didapat lelaki tua itu dari gua ini untuk Wang Lin. Ada banyak pil, dan yang menarik perhatian Wang Lin adalah pedang pendek. Pedang pendek ini ditusukkan ke kerangka binatang di ruang batu ketiga. Dia melambaikan tangan kanannya, dan dengan kilatan cahaya perak, pedang pendek itu muncul. Orang tua itu baru saja mendapatkannya dan bahkan belum sempat memeriksanya sebelum mengembalikannya ke Wang Lin. Ketika kesadaran ia menyapu pedang pendek itu, dia menyadari aura yang tidak biasa dari pedang itu. Dia merasa familiar, tapi tidak bisa mengingat apa itu. Namun, ada segel di pedangnya. Jika tidak terbuka, mustahil mengetahui kekuatan pastinya. Setelah merenung sedikit, Wang Lin tiba di kamar ketiga dan melihat kerangka binatang buas di tanah. Binatang ini tidak terlalu besar, hanya seukuran manusia, dan bentuknya seperti rusa. Tulangnya benar-benar hitam, dan banyak di antaranya berubah menjadi debu. Setelah dilihat lebih dekat, debu tersebut muncul baru-baru ini. Jelas sekali lelaki tua itu melakukan ini saat mengambil pedang. Melihat tulang binatang itu, Wang Lin perlahan mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa ada rusa di gua seperti itu? Juga, mudah untuk melihat bahwa pedang pendek ini tidak biasa meskipun masih tersegel. Begitu segelnya terbuka, kekuatannya tak terbayangkan. Namun harta karun tersebut ditusukkan pada rusa ini dan ditinggalkan di sini. Karena tempat ini bukan gua Simamo, lalu gua siapa itu? Wang Lin telah mencari di ingatan lelaki tua itu dan menemukan bahwa ini bukan gua Simamo.
Master Ancient Pine tidak pernah bermaksud membawanya ke gua yang sebenarnya. Ini hanyalah gua yang ditemukan secara acak oleh Master Ancient Pine. Si Mamo memang memiliki gua di negeri ini, tapi tidak ada di sini. Wang Lin sekarang tahu lokasi sebenarnya. Melihat kerangka binatang di tanah, Wang Lin merenung lama sebelum berjalan keluar ruangan. Dia tidak punya petunjuk dan tidak bisa menganalisis lebih lanjut. Dia menyingkirkan pedang pendeknya dan hendak pergi. Lalu langkah kaki Wang Lin tiba-tiba berhenti seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia melihat ke bawah ke tanah. Di pojok, ada cincin di dalam tumpukan daging dan darah. Wang Lin ingat bahwa cincin ini adalah harta karun binatang lelaki tua itu. Itu adalah sesuatu yang dia peroleh dari alam 7 warna, tapi Wang Lin langsung membunuhnya sebelum dia bisa menggunakannya. Tangan kanan Wang Lin terulur dan cincin itu terbang ke tangannya. Setelah menyeka darahnya, Wang Lin memindainya dengan akal dan ekspresinya sedikit berubah. Ada segel dengan total 9 lapisan pada cincin ini. Orang tua bernama Pang telah membuka 7 lapisan dan memperoleh sebagian kendali atas cincin itu. Dia juga telah memecahkan lebih dari setengah lapisan ke-8. Wang Lin menghapus jejak di atasnya dan menempatkan miliknya sendiri, lalu dia dengan hati-hati melihatnya. Dengan pengetahuannya tentang batasan, tidak akan sulit untuk membuka segel lainnya. Tangan kirinya membentuk segel dan mengirimkan batasan. Begitu jatuh di atas ring, suara letupan bergema saat lapisan ke-8 yang sebagian besar rusak hancur. Cincin itu tiba-tiba memancarkan cahaya 5 warna, dan 5 sinar cahaya mengelilingi Wang Lin. Kelima sinar cahaya ini membentuk perisai yang sangat kuat. Saat mereka mengitari Wang Lin, mereka bisa mencegah semua mantra mendekat. Jika lelaki tua bernama Pang membuka segel ke-8, aku tidak akan membunuhnya secepat itu. Sambil berpikir, 5 sinar cahaya kembali ke dalam ring dan Wang Lin menyimpannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan melihat keluar gua. Cahaya dingin muncul di matanya. Dia keluar dari gua dan mengejar mereka. Saat dia bergerak, dia tidak menyebarkan akal itu, dia hanya menyimpannya di sekujur tubuhnya. Dia menavigasi melalui lembah dengan hubungan aneh yang dia rasakan. Jika Master Ancient Pine melihat jalan Wang Lin, dia akan terkejut. Rute ini persis sama dengan yang dia lalui bersama wanita tua berbaju hijau. Bagaimana aku bisa, Wang Lin, membiarkanmu memakai baju besi iblisku yang tersebar secara gratis?